Iya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya percaya bahwa sukacita, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mengiringi kehidupan kita sampai hari ini. Yang sepakat bilang amin. Mari saya mengajak kita bersama-sama mengawali ibadah doa malam kita hari ini. Tundukkan kepalamu, sama-sama kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang boleh kami alami dan kami terima sampai hari ini. Terima kasih Tuhan begitu baik buat kami. Sepanjang perjalanan hidup kami mengalami ditolong oleh Tuhan, kami mengalami disertai oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan, dari rumah kami masing-masing, kami rindu menyatukan hati kami membangun mezbah kami di hadapan Tuhan. Berapa banyak kami yang bersekutu malam hari ini, kami mempercayai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami rindu mempersembahkan pujian penyembahan kami sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami malam hari ini. Terimalah persembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari Engkau yang mengasihi Tuhan, yang sama-sama siap untuk menghormati dan menyembah Dia, sama-sama katakan, amin. Mari buka hati kita Bapak Ibu Saudaraku, datang pada Tuhan, nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Sungguh kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, pemilik hidup kami. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ini janji kami bersama malam hari ini Tuhan. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Sama-sama kita nyanyikan, kemanapun kami bersamamu. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam kasih-Mu, dalam janji-Mu selamanya. Angkat hatimu, Yesus.
sama-sama menyembah Tuhan, katakan, ku menyembah. Lagi mari katakan, kami menyembahmu. Ku menyembahmu, Yesus ku sembah. Katakan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sama-sama. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Selamanya, selamanya hidup kami bagimu, Tuhan. Hati kami bagimu, sembah kami untukmu, ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami angkat hati kami malam ini, Tuhan, menyembahmu, meninggikan Yesus. Haleluya. Segenap hati kami meninggikan Yesus, segenap jiwa kami memuji Engkau, segenap kekuatan meninggikan namamu, Yesus. Yang kami percaya malam hari ini adalah ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan,
kami boleh mendapati Engkau sebagai sumber kekuatan kami satu-satunya, pertolongan kami satu-satunya. Dan biarlah malam hari ini setiap kami boleh meletakkan seluruh harap kami kepada Yesus yang sanggup membukakan setiap jalan yang tertutup, yang mampu membuatkan setiap pintu buat pergumulan kami. Kami datang pada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Kau kuat kami, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama bawa percayamu pada Tuhan malam hari ini. Angkat suara, katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kau kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari angkat hatimu, sama-sama angkat tanganmu pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru-seru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera. Puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah jawaban bagi setiap pergumulan kita. Firman Tuhan adalah jawaban dari setiap tantangan zaman di mana kita boleh hidup. Nah, sebelum kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat segala anugerah dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan waktu yang Tuhan berikan atas kami. Di mana Tuhan saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami yang di rumah, kami yang di perjalanan, dimanapun kami berada. Tuhan kami percaya firman-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh keadaan apapun Tuhan firman-Mu sanggup memberkati setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dari mimbar-Mu yang kudus ini memberkati setiap umat-Mu, para pendengar semua yang mendengarnya diberkati oleh Engkau Tuhan. Terlebih setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu akan dengarkan firman-Mu. Bapa dengan kuat kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh setan iblis yang akan mencuri benih firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tolak, kami tengking kuasanya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita sama-sama melihat, merasakan, ya kan, bahwasanya di saat pandemi ini, saudara-saudaraku, ada begitu banyak saudara timbul persoalan yang cukup luar biasa. Ya, dari pandemi ini saudara-saudara kita melihat saudara semua lapisan masyarakat, ya, dari konglomerat, ya, sampai orang-orang biasa, saudara-saudaraku mengalami dampak yang luar biasa. Kita melihat di berbagai media, saudaraku, berita di televisi, di mana saudaraku ada banyak peristiwa-peristiwa yang memilukan hati kita, saudaraku, karena saudara begitu beratnya tekanan ekonomi akibat pandemi ini sehingga mereka melakukan berbagai cara, saudara, ya, sampai mereka membunuh, mencuri, merampok dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bersikap sebagai orang yang percaya bahwasanya saudara-saudara yang terkasih kita tidak menyimpang, kita tidak lari dari Allah yang sudah memanggil saudara dan saya. Untuk kita tetap menyembah Tuhan, untuk kita tetap fokus kepada Tuhan, untuk kita tidak berpaling kepada yang lain, untuk tidak berpaling dari pertolongan lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita tahu dan percaya bahwasanya kuasa Tuhan Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Nah, melalui firman Tuhan ini sama-sama kita akan belajar, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana saudaraku alasan kita, apa alasan kita, mengapa kita harus tetap memuji dan menyembah Tuhan, ya, selama hidup kita. Untuk itu kita akan melihat, kita akan membaca, saya akan mengambil dari Mazmur 146, Mazmur 146 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas,
yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Terakhir, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dari pembacaan firman yang sama-sama kita dengarkan, saya mengambil ada 4 poin, saudaraku, mengapa saudara dan saya harus tetap memuji, menyembah Tuhan selagi kita ada. Poin yang pertama, saya mendapatkan di ayat yang kelima, dikatakan begini, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Saudaraku, alasan pertama mengapa kita harus tetap memuji dan menyembah Tuhan selama kita ada. Alasan yang pertama adalah karena Allah adalah Allah penolong. Karena Allah kita adalah Allah penolong. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudaraku di dalam Mazmur yang lain, Mazmur pasal yang ke-124, ayat yang ke-8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, inilah yang kita harus melihat bersama-sama. Alasan yang pertama, karena Allah yang kita sembah adalah Allah penolong. Saya terlalu yakin dan percaya, saudara-saudara yang terkasih, ya, mungkin kita sekali apa 2 kali atau lebih daripada itu, saudara pasti pernah ditolong oleh Tuhan. Saudara pasti pernah ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menolong umatnya. Suka menolong umatnya, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih, saudara, kalau kita melihat juga, saudara yang terkasih, bahwa Allah Tritunggal, Allah di dalam nama Roh Kudus, saudaraku, itu dalam bahasa aslinya adalah diambil kata parakletos. Parakletos salah satu artinya adalah penolong, saudaraku. Penolong, saudaraku. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita butuh pertolongan kepada Tuhan, saudara bisa datang kapanpun, dimanapun saudara bisa datang kepada Tuhan. Ya, tanpa menunggu saat-saat tertentu. Tanpa saudaraku ada di tempat-tempat tertentu. Tanpa saudaraku harus saudara menghadap kemana. Tidak, saudara. Karena apa? Allah itu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Hadir. Omnipresent. Omnipoten, saudaraku. Yang bisa menolong saudara dengan keadaan apapun, saudaraku. Asal kita percaya. Asal kita percaya. Ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Saudara-saudara, kita melihat sungguh luar biasa bagaimana Yakub, saudaraku, ditolong oleh Tuhan ya dengan luar biasa. Sehingga dari garis keturunan ya penyebutan nama Allah, maka Allah Yakub termasuk di dalamnya, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, kita melihat di sini bahwasanya pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Ya. Makanya saudara-saudara yang terkasih, jangan mencari pertolongan yang lain. Jangan mencari pertolongan yang lain. Karena ayat 1, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan yang keempat. Itu merupakan hal yang paling sering kita andalkan. Kita sering mengandalkan orang kaya. Kita sering mengandalkan orang yang punya jabatan. Kita sering mengandalkan orang yang punya duit. Padahal Alkitab katakan ketika nyawanya sudah melayang, ia akan kembali kepada tanah. Artinya apa, saudaraku? Segala kekuasaan, segala kemilikan, segala apa yang bisa diandalkan. Nothing. Percuma. Tidak ada apa-apanya, saudara-saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan. Karena apa? Dialah penolong kita yang luar biasa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara alami sendiri bahwa Allah itu adalah Allah yang siap menolong saudara. Siap menolong saudara karena saudara-saudara yang terkasih, Dia Allah yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini saudaraku ketika engkau berdoa, jawaban doamu engkau belum memperoleh jawaban doa. Iya, mungkin saudara mulai bosan dan mencari saudara-saudara yang terkasih pertolongan yang lain. Mungkin saudara pergi ke dukun-dukun, pergi ke paranormal, pergi ke saudaraku ke tempat yang lain untuk meminta pertolongan. Saya mau berkata, sepertinya memang itu pertolongan, tetapi saya mau berkata saudara kontrasi, itu ujungnya menuju maut. Ujungnya saudaraku membuat kebinasaan. Karena apa saudara-saudara terkasih? Saudaraku bisa saja setan iblis memberikan berkat. Tetapi saya mau katakan saudara terkasih, ada tumbal, ada hal yang harus kita korbankan kalau kita datang kepadanya. Beda dengan Tuhan kita. Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih, saudaraku Dia siap menolong saudara dan saya. Karena Dia adalah penolong itu sendiri. Yang kedua, mengapa kita harus tetap memuji dan menyembah Tuhan? Alasan yang kedua adalah karena Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Alasan yang kedua adalah karena Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ayat yang ke-6 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa saudara yang terkasih kita tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan selama kita ada, karena Allah dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, ayatnya yang ke-25. Di situ dikatakan bahwasanya Tuhan menciptakan segala tumbuhan dan hewan. Ya, tumbuhan dan hewan, saudara. Nah, kalau kita melihat saudara-saudaraku di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, saudara, kata menciptakan di situ, saudaraku mengambil kata asa. Artinya menciptakan dari bahan-bahan atau memakai bahan-bahan yang sudah ada. Ya, memakai kata asa. Berbeda saudara-saudara yang terkasih di dalam pada ayat yang ke-27. Ya, ketika itu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya diciptakannya mereka. Nah, kata menciptakan di ayat yang ke-27 itu bukan memakai kata asa, tetapi dipakai kata saudara-saudaraku yang terkasih bara. Bara. Bahkan penulis kitab saudaraku Kejadian ya untuk memperjelasnya saudaraku, maka penciptaan manusia itu ya pembuatan manusia itu memakai kata yatsar. Artinya saudaraku yang terkasih, saudara dan saya dibentuk diciptakan Allah dari barang-barang yang mulia, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya kita disebut sebagai imago Dei, yaitu Allah Allah yang di mana kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kalau orang menciptakan dari yang sudah ada menjadi ada, itu bisa. Bisa saudara-saudaraku terkasih. Tetapi ketika kita menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu Allah yang lakukan, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, dari hal ini, saudara yang terkasih, kita melihat betapa kemahakuasaan Allah itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Ya. Ada perbedaan yang sungguh luar biasa antara tumbuhan dan hewan dengan manusia. Saudara dan saya diciptakan sebagai makhluk yang mulia, ya, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, dari sini kita bisa melihat, mengukur saudaraku betapa Allah itu sungguh luar biasa.
Kalau saudara saja diciptakan dengan hal yang luar biasa, apalagi setiap persoalan dan masalah kita, Tuhan terlalu sanggup untuk melakukan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam hidupmu. Setuju, katakan amin. Saudara-saudara, ini penting sekali. Itu sebabnya kita harus tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah-Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, yang dapat melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, sebenarnya letak persoalannya bukan ada pada Allah. Tetapi saudara-saudara terkasih ada pada diri kita. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab. Tuhan mengabulkan doa kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi kita menjadi, saudaraku, seorang pengelola yang kurang bijak. Sehingga berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tidak kita jaga, tidak kita manage dengan baik. Sehingga apa, saudaraku? Saudara-saudaraku terkasih, saudara menjadi orang yang menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Ada jemaat kita yang tadinya punya rumah, sekarang jadi tidak punya rumah, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena tidak bisa memanage keuangan. Tidak bisa memanage keuangan padahal Tuhan sudah membuka jalan. Sehingga apa, saudaraku terkasih? Saudara, kita menjadi menderita. Jadi bukan berarti Allah tidak menolong. Allah tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi Allah. Tetapi persoalannya seringkali tergantung pada kita, saudara. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ketika saudara diberkati Tuhan, gunakanlah berkat Tuhan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Gunakan berkat yang sudah Tuhan berikan itu untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Amin. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apa yang saat ini engkau butuhkan? Apa yang saat ini saudaraku engkau minta daripada Tuhan? Saudaraku, saya percaya kalau itu seturut kehendak Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Mungkin saudara membutuhkan jodoh, Tuhan pasti sanggup memberikan jodoh yang terbaik. Mungkin saudara membutuhkan, saudara-saudara terkasih, pekerjaan, Tuhan terlalu sanggup memberikan pekerjaan. Mungkin saudara-saudara terkasih, saudara membutuhkan seorang keturunan anak. Tuhan terlalu sanggup untuk menolong saudara karena Dia Allah omnipoten, Allah yang berkuasa, yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, inilah alasan mengapa kita harus setia memuji dan mempermuliakan nama Tuhan selama kita ada. Yang ketiga, saudara-saudara terkasih, alasan yang ketiga ada di ayat yang ke-7 dikatakan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa kita memuji mempermuliakan nama Tuhan selama kita ada. Alasan yang ketiga adalah karena Dia Allah yang adil. Karena Dia Allah yang adil. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, di dalam pengajaran kekristenan ada yang disebut dengan tabur tuai. Ketika kita menabur, kita pasti menuai. Saudara-saudara terkasih, saudara, ketika kita menanam jagung, saudara tidak akan pernah menuai padi. Saudara tidak akan pernah menuai, saudara terkasih, mangga. Tetapi ketika kita menanam jagung, jagunglah yang akan kita tuai, saudara. Saudara-saudara terkasih, alasan yang ketiga mengapa kita harus memuji Tuhan karena Dia Allah yang adil. Itu sebabnya saudaraku ketika kita masih ada, selama kita masih hidup saudaraku, kita mari melakukan hal-hal yang terbaik. Mari kita melakukan hal-hal yang terbaik. Ya, kita mengasihi Tuhan, melayani sesama, berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya keadilan Allah yang luar biasa akan membawa saudara kepada kehidupan yang kekal bersama Allah di sorga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, di dunia ini
kita melihat begitu banyak pengadilan-pengadilan. Iya kan? Tetapi saya mau katakan begitu banyak saudara terkasih pengadilan dunia ini juga tidak adil saudara. Tetapi saya mau katakan saudaraku, apapun yang kita perbuat di dunia ini, apapun yang kita buat di dunia ini saudaraku, semua itu tercatat. Dan nanti saudaraku Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ada salah satu tokoh pendiri yaitu Saksi Yehova, namanya Charles Taze Russell. Saudara-saudaraku, dia ini anak seorang pengusaha dan dia juga melakukan menjadi seorang pengusaha juga di Amerika, saudara. Dia menjadi seorang yang seorang Kristen, anak Tuhan yang taat, saudaraku. Tetapi satu kali ketika dia berkhotbah, dia mendengarkan khotbah dan melihat isi Alkitab ini, bahwasanya Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih, dia mengasihi semua manusia. Bahkan orang yang berdosa dia terima. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun dia terima untuk menerima keselamatan. Jadi tidak mungkin kalau Allah itu kasih, dia tidak akan mungkin menciptakan neraka. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, dia berkata seperti itu. Gak ada keadilan. Ya, gak mungkin Allah itu tidak adil. Ya, karena dia kasih. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini satu pengajaran yang sesat. Ini satu pengajaran yang keliru, saudara-saudara terkasih. Karena apa, saudaraku? Ketika apa yang kita lakukan di bumi ini, apa yang kita kerjakan di bumi ini menjadi salah satu alasan, ya kita berhak enggak di dalam kerajaan surga yang kekal bersama Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, benar Allah memang melakukan kasih. Memang benar Allah kita melakukan kasih. Tetapi dia juga saudaraku yang terkasih. Saudara membawa kita. Kita diperhadapkan saudaraku. Supaya kita boleh hidup benar kudus di hadapan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal terhadap dosa. Yang tidak ada seorang pun di dunia ini saudaraku. Yang tahan saudara kuat dengan dosa saudaraku. Karena Alkitab katakan setiap manusia, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab juga katakan bahwasanya upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut, saudaraku. Sehingga saudara-saudaraku terkasih, ketika kita dalam posisi saudaraku membutuhkan Tuhan, kita berdosa, kita datang sama Tuhan. Itu artinya jangan lagi kita berbuat kesalahan. Jangan lagi kita jatuh pada lubang yang sama. Jangan lagi kita berdosa dalam dosa yang sama. Karena saudaraku yang terkasih, ada akibat saat kita berdosa. Ada akibat saat kita berdosa. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Dan mungkin juga dalam kesempatan siang hari ini saudara-saudaraku terkasih. Saudara mungkin dikecewakan. Saudara mungkin saudara dibuat tidak adil. Saudara diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat saudara yang menjadi sakit hati. Saudara dipandang sebelah mata. Ya tidak dianggap orang. Saudara dikucilkan dan seterusnya. Saya mau katakan saudara-saudaraku terkasih. Di mata Tuhan engkau berharga. Di mata Tuhan engkau berharga. Karena apa saudara terkasih? Karena Tuhan itu adil. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak pernah melihat wajah penampilan kita. Tuhan selalu melihat hati kita. Apakah hati kita tetap tertuju menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, melalui malam hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan sama-sama. Saudara, Tuhan itu Allah yang adil. Dia sanggup saudaraku menyatakan kuasanya, keadilannya. Karena dia Allah yang sungguh luar biasa. Yang keempat, yang terakhir saudaraku. Ya alasan yang keempat ada di ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk.
Tuhan mengasihi orang-orang benar. Amin. Yang keempat, saudaraku, alasan mengapa kita harus tetap memuji dan menyembah Tuhan adalah karena Dia Allah yang menyembuhkan. Katakan amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Ya, kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau pada zaman dulu Dia menyembuhkan, ya saudaraku, sampai di 2020 ini dan sampai selamanya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Ya, Dia sanggup menyembuhkan kehidupanmu. Dia sanggup menyembuhkan keuanganmu. Dia sanggup menyembuhkan keluargamu yang berantakan. Dia sanggup menyembuhkan fisikmu sekalipun, saudaraku. Karena apa? Karena Dia Allah yang sama. Kuasanya tetap sama. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang menyembuhkan setiap kita. Amin. Mungkin lewat program ini, saudara. Saudara yang mendengar, saudara mungkin sedang sakit. Saudara mengalami banyak pergumulan. Saudara mengalami banyak tekanan. Iya, saudaraku, saya mau berkata dari mimbar yang kudus ini. Percaya dalam nama Yesus bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada 4 alasan mengapa kita, saudara-saudara yang terkasih, tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang pertama, karena Dia Allah yang menolong kita, karena Dia adalah penolong kita. Yang kedua, karena Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, karena Dia Allah yang adil. Dan yang keempat adalah karena Dia Allah yang menyembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jangan takut. Bersama dengan Tuhan, kita pasti beroleh melakukan perkara-perkara yang besar. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan, menjadi berkat kekuatan dimanapun saudara berada, sehingga hidup kita terus berkemenangan, hidup kita terus semangat, bersuka cita di dalam Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang datang bagi kami Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, bahwa Engkau Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Biarlah Tuhan dalam kesempatan Tuhan saat ini Tuhan, kami yang hari-hari ini banyak mengalami tantangan, banyak menghadapi Tuhan Yesus persoalan pergumulan Tuhan. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak mempengaruhi iman kami. Untuk kami terus percaya, untuk kami terus memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Selagi kami masih ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, biarlah Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyeberangkan semua firman-Mu ini Tuhan kepada setiap kami yang mendengar, sehingga hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri lamongan blessing kita malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Satu kali lagi mari sama-sama satukan hati. Kita datang pada Tuhan, mempercayai Dia pemilik hidup kita, juru selamat kita satu-satunya. Walau ku harus berjalan
Ya, puji Tuhan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita arahkan hati kita ya supaya kita beroleh hidup berkemenangan dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia berkat yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya menyertai memberkatimu mulai saat hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.